Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa dan menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Ibu beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Nanti ketua kelas tolong bantu Ibu ya rekam absensinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang butir-butir penting dari satu novel yang dibaca. Tujuan dari materi kali ini adalah peserta didik dapat mengungkapkan butir-butir penting dari satu novel yang dibaca. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan ikhtisar yang dilaporkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Motivasinya seperti ini. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan jika kalian tidak belajar untuk saat ini. Jadi Ibu mohon kita sama-sama lebih fokus dan lebih giat lagi dalam belajar. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan KD kita yaitu KD 3.9, yaitu mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku non-fiksi atau buku pengayaan dari satu novel yang dibacakan, nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Di indikatornya sendiri yaitu 3.9.2 mengungkapkan butir-butir penting dari satu novel yang dibaca. Di KD 4.9-nya yaitu menyusun ikhtisar dari dua buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari satu novel yang dibaca. Di indikator pencapaian kompetensinya ada 4.9.2 yaitu mempresentasikan ikhtisar yang dilaporkan. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak Ibu apakah sudah tahu apa itu novel? Atau di rumah sering membaca novel? Yang tahu boleh angkat tangannya. Novel itu apa? Sebuah buku cerita. Boleh. Yang lain? Ada yang bisa nambahin? Orang. Gak apa, jangan takut untuk memberikan pendapat. Baik, Ibu lanjut saja kalau begitu. Di sini ada pengertian novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang artinya kisah atau sepotong cerita. Nah, novel memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama, jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari setidaknya 100 halaman. Yang ketiga, durasi membaca novel setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Yang kelima, alur cerita cukup kompleks dalam novel. Yang keenam, seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Yang ketujuh, cerita lebih panjang, namun banyak kata yang diulang-ulang di dalamnya. Yang terakhir ada yang ke-8 yaitu novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Nah, jenis-jenis novel terbagi atas 3. Yang pertama, berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian di dalam novel tersebut. Yang terbagi atas novel fiksi. Novel fiksi adalah novel yang tidak benar-benar terjadi, yaitu dia seperti hayalan, lebih ke cerita hayalan. Yang kedua ada novel non-fiksi, yaitu novel yang benar-benar terjadi dalam kisah nyata. Yang kedua ada jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama ada novel romantis, ada novel horor, novel komedi, dan novel inspiratif. Dan yang ketiga ada jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama ada novel template. Novel template ini berisi cerita mengenai remaja. Yang kedua ada novel songlit. Dari namanya kita udah tahu songlit, berarti novel ini berisi tentang lagu.
Yang ketiga ada novel Ciklit. Ciklit ini berisi mengenai perempuan muda. Yang keempat ada novel dewasa, yaitu cerita orang dewasa. Nah, lanjut ada contoh-contoh novel. Nah, di sini Ibu menampilkan contoh novel Bumi Manusia, Ketika Tuhan Jatuh Cinta, Laskar Pelangi, Nonggeng Duku Paru, Negeri Lima Menara, dan Dilan. Mungkin salah satunya ada yang kalian pernah baca. Dilan mungkin ya, Bu. Lanjut, di sini ada butir-butir penting di dalam novel. Yang pertama ada identitas buku, seperti judul, ISBN, penulis, penerbit, terbit, dan isi. Yang kedua ada struktur dan kaidah novel. Yang ketiga ada unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Yang keempat ada amanat atau pesan pengarang kepada pembaca. Dan yang kelima ada bahasa yang digunakan, dan yang keenam ada kelebihan buku. Di sini ada yang tahu apa itu unsur intrinsik cerpen? Belum ada yang tahu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang dari mana dia didapat? Dari dalam cerita. Nah, lanjut ya, ibu jelasin struktur novel. Di struktur novel sendiri ada abstrak, yaitu ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal. Yang kedua ada orientasi, yaitu segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat dalam cerita novel. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Nah, yang keempat ada evaluasi, yaitu struktur konflik yang terdapat pada novel. Yang kelima ada resolusi, yaitu solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita novel. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir novel yang biasanya terdapat pesan atau nilai moral. Nah, ini yang tadi ibu tanyakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu semua unsur pembentuk novel yang berasal dari dalam novel itu sendiri. Apa saja, Bu? Di antaranya, yang pertama ada tema atau gagasan utama, yang kedua ada alur atau jalan cerita, yang ketiga ada latar atau gambaran deskripsi tentang tokoh dan penokohan, yaitu pemberian watak atau karakter kepada tiap-tiap pelaku dalam sebuah cerita. Lanjut ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Nah, kalau unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari luar dari cerita novel tersebut, yang mencakup latar belakang pengarang atau biografi, kondisi psikologis, aliran sastra. Lanjut ada latar belakang masyarakat, kondisi sosial, politik, ekonomi, dan ideologi. Dan yang terakhir ada nilai budaya, moral, sosial, dan agama. Nah, kita masuk ke ikhtisar. Ada yang tahu ikhtisar apa? Yang lebih singkatnya ikhtisar apa? Pernah dengar nggak kata ikhtisar? Ya pernah ya. Pokok-pokok boleh. Nah, ikhtisar adalah sebuah penulisan dari pokok-pokok masalah. Penulisan tidak diharuskan beruntutan, akan tetapi boleh dengan secara acak atau juga disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema dari sebuah wacana. Nah, ikhtisar mempunyai nama lain, yaitu sinopsis. Pernah dengar sinopsis? Biasanya tuh kalau kita mau baca buku, kita baca sinopsisnya dulu, garis-garis besar dari buku tersebut. Sinopsis itu adalah ringkasan yang berasal dari karya sastra berupa novel. Lanjut, nama lainnya ada rangkuman, yaitu bentuk singkat dari sebuah karangan yang panjang, seperti buku. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tersebut, di sini Ibu ingin mengecek pemahaman kita terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi Ibu ingin membagi kalian menjadi per kelompok, satu kelompoknya 5 atau 6 orang. Oh ya. Kelompok 2. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk mengerjakannya. Nanti setiap ketua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Ini pintar, kayaknya pintar biar masih sirkulasi.
Di pertanyaan soal nomor 3 itu kan ada tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam novel. Nah, kita punya buku bahasa Indonesia kan? Di dalam buku bahasa Indonesia itu bisa dilihat di halaman 55. Apa itu nilai moral, apa itu nilai agama. Jadi kalian bisa pahami nilai-nilainya terlebih dahulu. Masuk ke tengah. Nanti sudah baca lagi saja. Dikerjain ya, 3 menit. Ceritain lagi. Hah? Ceritain lagi. Satu orang saja perwakilan dari ketua kelompok. Yusuf, Sekarang kita mau kasih mahasiswa. Najwa. Baru kan kertas kecil. Baru kan kertas kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membaca ringkasan novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Humaira masih menangis di dalam kamarnya dan Fikri pun bersedih, tapi masih menerima kenyataan bahwa semua adalah akan kembali kepadanya. Sang pimpinan nyawa berfirman, tidak ada pembukaan untuk semua hambanya, ketika ada pembukaannya itu, walau sekedar pulang, hari ini kakak mau mendapatkan kerajinan nanti sambil mengambil uang sekolah di jalan Otista. Humaira menolak ajakan Fikri. Fikri menawarkan akan membelikan gamis putih dan Humaira menyetujui dengan angkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan sama temannya. Nomor 2 sudah siap? Bacakan nomor 2. Saya ingin membacakan unsur intrinsik novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Cinta Tuhan yang membuat manusia menjadi pribadi yang memiliki kesalahan hati dan kekuatan hidup. Menggunakan alur gabungan yaitu alur maju, mundur, tempat atau Bandung, rumah, masjid, galeri, pasar, bar, kampus. Suasana menyenangkan, menyedihkan, menegakkan. Waktu pagi, siang, malam. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa repetisi, personifikasi. Oke. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, selanjutnya kan itu ada amanat dan kelebihan buku. Itu kan belum dibaca oleh kelompok 2. Ibu mau itu dibaca oleh kelompok 3. Boleh juga Kak Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita yang menyampaikan buku-buku pentingnya dari suatu novel membaca yang berjudul Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Dia yang bertubi-tubi merenungkan kehidupan, kekuatan hidup dengan kesedihan hati yang hulunya adalah demi meraih cita-citanya. Nah, itu apa tadi? Kelebihan. Amanatnya? Sebenarnya apabila ulun mencintai kita, maka ulun menguji kita dengan kesusahan. Barang siapa bersabar menghadapi ujian itu, maka baginya pahala kesabaran, dan barang siapa menghadapinya dengan kegelisahan, maka baginya kegelisahan. Demikianlah cara
bagus sekali. Beri tepuk tangan yang teman-teman. Nah, yang terakhir ada soal nomor 3. Kelompok 4 boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangannya kepada temannya. Nah, dari yang kita sudah kerjakan, sepertinya kalian hampir menguasai materi ini. Ada yang bisa nyimpulkan tentang materi kita hari ini? Ada yang bisa? Gak apa-apa, jangan takut. Kita mau ngasih kesimpulan tentang novel bu, ini novel bu, ini. Oh, unsur intrinsik tertentu terbagi ini bu. Ya, lanjut ya. Nah, kesimpulan kita pada materi hari ini adalah novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Untuk dapat menemukan butir-butir penting yang ada di dalam sebuah novel, maka terlebih dahulu perlu memahami identitas buku, struktur dan kaidah novel, unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, amanat, bahasa yang digunakan dan kelebihan buku. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Alhamdulillah kita dapat mengerjakan soal yang telah Ibu berikan dengan cukup baik. Dan baik, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.